jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, wad-daral akhirah, dan kehidupan di akhirat. Apa kehidupan di akhirat? Kita hidup, tapi ini hidup yang sangat istimewa di akhirat. Orang yang di dunia menderita, insya Allah di akhirat tidak menderita lagi. Istri siapa? Kemarin kita sebut istri Fir'aun, sangat menderita Asia itu. Menderita di dunia, kemudian di akhirat dia mendapatkan istana. Apalagi istri Rasulullah. Kalau istri Rasulullah menginginkan ad-darul akhirah, kehidupan akhirat, tentu Allah akan memberikan sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Insya Allah istri Rasulullah itu bersama Rasulullah di dalam surga. Adakah surga di atasnya? Tidak ada lagi, karena beliau surga yang paling tinggi tempatnya Nabi. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Maka Allah akan menyediakan a'adda lil muhsinat, bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kamu, wahai perempuan istri Nabi, ajran 'azima, pahala yang besar. Tawaran daripada Allah kepada istri Nabi, apa yang kamu mau? Mau dunia? Nabi akan memberikan dunia, tapi diceraikan. Kalau diceraikan Nabi, nah ini bahaya kan? Kalau Nabi diceraikan gara-gara ada sifat yang kurang bagus, ya nasib tidak beruntung. Tapi kalau tidak demikian, jika kamu memang nanti mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian dan ad-dar akhirah, pahala di akhirat. Apa pahala mendukung Nabi dalam dakwah di akhirat? Masya Allah, insya Allah bersama Nabi. Sampai sekarang pun kalau kita mendukung dakwah dengan sepenuhnya, tidak lain, kita akan diberi nilai yang sangat tinggi dalam membela agama. Kemudian pada sini kan Allah katakan, sesungguhnya Allah a'adda, Allah menyediakan lil muhsinat, bagi orang yang berbuat baik, minkunna, berbuat baik daripada istri-istri Nabi itu, Allah sediakan ajran 'azimah. Ini Nabi dan istrinya. Kita bagaimananya? Kita demikian juga terhadap istri. Kalau memang istri menginginkan kehidupan yang sederhana, mungkin yang sedikit zuhud dan sebagainya, memang begitu kemampuan, kemudian tetap dalam takwa. Kalau ada istri kemudian bahasa meminta, nah ini kan biasa. Istri itu meminta sesuatu di luar kemampuan suami, Masya Allah. Saya tidak mengatakan seperti ini. Seperti ini maksudnya, nyo letak melake, jak kena mengalami baju, dia boleh. Karena jangan banyak menuntut melebihi daripada kemampuan. Lagi pun bahwa kehidupan sekarang ini, dunia ini adalah bukan untuk memuaskan nafsu belaka. Kehidupan dunia ini memang adalah untuk bersikap zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah mengambil dunia seperlunya saja. Jika dunia itu banyak sekali, jadikan dia sebagai alat untuk bertemu Allah di dalam surga. Kan ada orang di media, dia sudah punya duit 1 T, 200 T, 500 T, 1000 T. Untuk apa T itu? Untuk makan? Masya Allah. Bukan apa? Kita pun nggak tahu untuk apa. Karena mereka tidak mendirikan masjid dengan T itu, tidak mendirikan pesantren dan sebagainya. Kemana T itu dibawa? Tidak mungkin. Uang-uang seperti itu tidak mungkin akan diinfakkan ke jalan yang benar, yang ada untuk pemuasan nafsu belaka. Setelah selesai pemuasan nafsu,
Allah masukkan dalam neraka jika tidak sempat bertaubat. Baik, kita simpulkan. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Kita simpulkan bahwasanya beberapa cerita ini adalah riwayat yang sedang kita bacakan tentang perang Ahzab, pasukan gabungan atau perang Khandaq, di mana jika Allah ingin memenangkan sekelompok orang, yaitu orang mukmin, maka ada syaratnya. Syarat harus ada ketakwaan. Dengan ketakwaan itu kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita sedang mengalami apa yang pernah dialami oleh Nabi, bertempur dengan orang kafir dan kemudian disiksa, dibunuh dan sebagainya. Mereka akan mendapatkan yang terbaik. Kemudian jika Allah ingin menolong, maka ada orang-orang yang Allah utus sebagai penyambung, sebagai orang yang memberikan titik-titik kesan seperti Salman Al-Farisi, seperti Ma'in bin Mas'ud. Kita pun bisa seperti itu. Artinya dalam perjuangan jihad di zaman sekarang, ini mungkin lebih berat dari kata Rasulullah SAW. Karena kalau dulu kan jelas antara kafir dan muslim itu jelas. Sekarang tidak jelas. Dulu kan dikisahkan di sini ada kafir, ada munafik. Munafik itu dua kategori. Jadi kafir dan orang beriman. Ada kafir. Itu jelas sekali. Maka mudah sekali berperang. Kita ini sudah gimana kita berperang? Satu masjid jelas. Masjid Indonesia. Bagaimana kita berperang? Susah sekali. Kemudian munafik pun akan susah kita deteksi siapa dia yang munafik, karena orang sangat-sangat tidak jelas di zaman sekarang. Baik, kemudian setelah perkembangan Allah, maka ayat yang terakhir yang kita baca adalah tentang sikap Rasulullah SAW yang diamanatkan oleh Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sikap terhadap istri yang meminta lebih. Kalau ada yang menuntut lebih, jangan seperti zaman sekarang. Kalau ada istri menuntut lebih, maka laki-laki akan bekerja siang malam. Kemudian dengan yang halal dicampur sedikit dengan cara yang haram, maka semua yang diberikan, yang diminta oleh istri harus terpenuhi. Akhirnya si suami menjadi budak daripada istrinya. Tidak demikian kehidupan. Insya Allah kita adalah menjadi orang-orang yang menganugerahkan istri-istri yang berpangkat al-mar'atul salihah, perempuan yang saleh. Orang suami yang mempunyai wanita yang salihah, maka dialah orang yang paling memiliki barang paling berharga. Dunia pertama hadis dunia pertama. Dunia pertama, dunia ini adalah harta benda atau kesenangan pertama. Khairu, dan sebaik-baik kesenangan dunia itu mada'iha. Sebaik-baik kesenangan itu al-mar'atu salihah. Dunia pertama, dia menjadi penuh dengan kesenangan. Khairu mada'iha, sebaik-baik kesenangan atau harta benda dunia yang paling berharga, al-mar'atu salihah, perempuan yang saleh. Karena kalau memiliki perempuan yang tidak saleh, si suami itu lebih cepat ada beban, cepat kena serangan jantung.
dan cepat masuk penjara, cepat masuk kuburan. Maka baik-baik orang kemudian. Maka dalam Islam itu dianjurkan untuk memilih istri yang saleh.